Dan dalam khotbah pemilihan Paus tahun 1903, Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka saudara yang dikasihi Tuhan, pada misa Tuhan ini kebetulan juga gereja memperingati Santo Paus Pius ke-10 yang dinyatakan selama 3 hari disembuhkan oleh Roh Kristus. Selain itu di Roma yang kemudian secara rasuli semua ajaran-ajaran Kristus itu dilanjutkan terus-menerus oleh para pengganti Petrus. Kita diingatkan Anda sekalian putra punya tugas sebagai gembala, kelanjutan dari tugas yang diberikan Kristus kepada para rasul oleh Yesus. Apakah engkau mengasihi seperti Petrus? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu tugas berikut, gembalakanlah domba-dombaku. Saya tidak tahu bagi penasihat, pengurus, pengawas, dan manajemen PSP yang terpisah bakti, ya Bapak, kami mengucap syukur atas karunia Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada para penasihat, pengurus, pengawas, dan manajemen PSP yang terpisah bakti. Semoga mereka senantiasa menjadi terang dan terang dalam seluruh pelayanan kepada ini kita berharap
yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Datuk. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut kepada Ilahi, maka adalah kita berdoa. Di satu hari setengah ini untuk sementara lupakan dulu kredit lalainya, lupakan dulu komplain dari anggotanya, lupakan dulu istrinya tadi marah di rumah. Baru manis dimakan
yang bertiga. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Mari kita mulai refleksi dengan hati gembira. Satu lagi, Tuhan memberkati sampai adil kakalino bajuangin kasaruga sengat dan jubatan. Tutupnya tiup, akalnya hidup. Itu peristiwa terbesar. Kami tentang Yesus Video itu dari Aceh dari kami Pak Danis dari Pak Kembang, Pak Sujianto dari Jambul, ini kami dari Ibu Veronica ini dari Dasar Jaya, Bapak Hendrianus dari Sungai Mawar, Pak Misri dari Aceh Mawar, Pak Salimus dari Aceh Kuala Bene, Pak Adrianus dari Aceh Batu Ampar, Ibu Mimi dari Aceh Balai Kota, Ibu Eda Rusitani dari Aceh Bajema, Bapak Dewi. Sebentar lagi kami akan mengungkapkan pengumuman yang disediakan oleh Tuhan. Karyawan-karyawan di luar ini, kuatkan kesehatan bagi kami dan berkatilah kami semua demi Kristus Tuhan dan Tuhan kita. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk ini mengatakan sehat dan aman. Dan sebentar lagi kami akan mengikuti dan semoga apa yang disampaikan Stator untuk kami jawab setelah program kami masing-masing. Dan untuk media kiranya juga engkau lindungi segala apa yang membuat lingkaran persis pada garis. Survei membuktikan orang yang tidak tahu berubah sekarang pakai Franciscus Jaya Sisi, awalnya dia orang kaya, berpesta pora tiap malam dengan teman-temannya, buat kadang-kadang nyanyi gerak-gerak dulu kan. Setelah itu ngos-ngosan baru mulai materi. Nah, ini kita buat dan ada waktu saya keluar lagi. Nah, jadi alhamdulillah utama pelayanan dalam keluarga, dalam gereja dan dalam masyarakat. Sampai ke pastor, sampai kita ke Sisilia, masih ke kedua. Kalau dari kedua, tempat tugas dalam orang tua dan anak. Sadar tak sadar, saking detailnya, dia buat status di WA. Sehingga orang yang ada koneksi udah gimana yang pesan tadi ribut boleh-boleh saja, tetap pengalaman anak-anak dalam keluarga. Kita tidak hanya menikah, tetapi pendidikan anak tanggung jawab orang tua. Pastor, jadi ini tantangan untuk kita zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu kirim berita ke Mawar Semaya dari kampus, dari Kota Abang, ayah itu hampir selalu kalau dilihat dia tempat biasa itu masuk DC. Lalu kemana tuan yang tadi keluarga ini? Dalam keluarga kita yang sekarang, kita juga mesti menanamkan kasih. Seperti dikatakan bos kita tadi malam,
termasuk yang sekarang ini sebenarnya menguatkan persaudaraan kekeluargaan. Harus cepat lihat hasilnya. Kalau tidak cepat lihat hasilnya, lalu terus Cemburu tanda cinta, kata Aisyah. Cemburulah tiap hari ke pasanganmu. Pasti sakit hati yang dicemburui. Kalau dia sudah sakit hati, mampu mengasihi, itu sebabnya Paulus katakan kasih tidak cemburu. Marah tandanya sayang. Ku tampar kau tiap hari, kan aku sayang kau. Nanti muncul lagu tahun 80-an, pulangkan saja aku ke Jagoi Baba. Kan? Paulus katakan tidak marah itu kasih. Karena nomor 2 yang pilih nomor 2 sudahlah tapi sudah sedikit ya stres ya, tapi masih ada stres. Pagi-hari bicarakan, maka yang tadi stres setelah pencerahan kurang stres. Dengan ini mau dikatakan, saya berharap setelah kita bertemu di sini, kita punya semangat baru untuk melayani, sehingga pelayanan kita memang lebih optimal. Memang kita harus tarik diri dari situasi rutinitas, ambil waktu untuk berefleksi, dan inilah kekuatan kita yang Kristen Katolik. Ada rekoleksi, ada refleks. Orang kadang bosan, tapi kalau dipakai itu waktu,
maka itu bisa menghilangkan stres dan lain sebagainya, memberi kekuatan baru untuk melayani. Oke, baik. Bismillah. Ada karyawan kita dari Samsat, sebelah sana kaya, laluan berat informasi amal pupuk kimia meracuni tanah dan perairan kita. Kita lihat gambar itu begitu banyak dan juga di laut. Ada dua penyebab. Yang pertama, penggunaan massal bahan bakar fosil. Itu semua juga Malaysia, ada segala pabrik-pabrik itu. Iklim pun berubah. Menyiapkan untuk alat menangkap sinar matahari. Tapi itu salah satu solusi, walaupun sebenarnya belum solusi terbaik. Mungkin itu yang pertama dianjurkan oleh Paulus. Ini akibat dari kerusakan hutan dan ratusan manusia. Nah, kita punya data dari wildlife ini supaya kita ada banyak menjadi salah. Jadi kalau bahasa kita suci, Abraham itu bapak anak, bapak dari anak tinggal. Sarai ibu. Sejarah keselamatan yang mengantarkan pada keselamatan universal ke depan, baik kami sebagai keluarga, dalam keluarga masing-masing, keluarga besar. Mulai mikir ya. Oh benar, mikir gitu. Ini sering kita lihat. Ikan menyimpan makanan di mana? Di perutnya. Lalu pertanyaan untuk dia, manusia menyimpan makanan di mana? Dia jawab di kulkas. Salah. Masih boleh? Masih boleh? Masuk akal, masuk akal. Tidak boleh disalahkan yang masuk akal. Ini jawabannya masuk akal. Ada yang lain, berpikir lain? Iya. Apa? Berapa? Dua. Kita terhadap masyarakat. Dalam hal itu kita sudah mengkonkretkan pelayanan kita. Nah, untuk gereja, pelayanan kita untuk gereja itu tak lepas dari keterlibatan kita dalam hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu
seperti orang bersukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarak. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan ganda yang di atas bahunya baru menurut perkataanmu. Saudara-saudari yang Allah dikasihi Tuhan, ini adalah kiat Maria yang terkenal. Dia mendapat tugas berat, tantangan berat, tetapi dia sadar. Dalam Injil Matius, Maria itu pasif. Dia hanya terima tanpa satu kata pun. Dia diam. Tapi peran dia yang sangat misterius tetapi memerlukan penjelasan. Karena dia belum bersuami. Itu sebabnya Maria heran. Apa salah ini disampaikan kepada saya seperti ini? Karena Maria terkejut. Dia belum kami akan menyampaikan doa-doa kami di hari ini. Bagi gereja Allah, ya Bapa, semua iman akan kedatangan dan keputusan Yesus Kristus Putramu, memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam memperjuangkan, mewartakan keadaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Bersyukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya tubuh Kristus. Pergi ke ladang mencari padi, hasil dituai penuh sukacita. Syukur kita panjatkan pada Ilahi, cintanya kekal tak ada habisnya.
indah di tepi taman. Mari terus berkarya dan mengabdi, bersama Kristus kita dimampukan. Semoga refleksi ini menjadi momen berharga bagi kita semua untuk memenuhi kembali tugas dan panggilan kita dalam melayani sebagai aktivis di Kementerian. Beberapa refleksi pembelajaran yang kita pelajari hari ini saya sudah beberapa mencatat di buku ini di SD, mencatat melalui buku. Teman-teman ada yang mencatat juga, ada yang mungkin daya ingatnya kuat, bisa ingat semua materi yang satu hari ini, atau ada juga yang memoto ya, kita mengambil, kita ambil hikmahnya. Kemudian kita juga belajar bagaimana Yesus itu memandang dunia. Yesus melihat pandang kemuliaan Allah. Kemudian kita diingatkan untuk paham sama masker. Dimulai dari ini ilustrasi tentang biola. Kita nanti lihat bagaimana biola itu